Kenapa? Itu malam yang sangat indah. Apalagi kalau buat orang-orang Jawa, malam satu suro itu pada malam yang mempunyai kekuatan tersendiri. Ya. Masa keris. Ya terserah deh, mau masak keris ya, mau masak gerobak kayak apa. Kali malam satu suro kalau bawa air dan berzikir pulang-pulang gerobaknya dipandiin gak apa-apa. Ya. Bukan minta sama airnya, minta sama Allah. Barokah air yang kita bacakan zikir, nah gitu. Paham ya? Barokah air yang kita bacakan zikir di malam yang mustajab, nah gitu. Di malam yang istimewa, Allah berikan keberkahan kepada benda-benda apa yang kita miliki. Nah seperti itu. Mau keris kayak mau gerobak kayak apa itu. Asal jangan salah niat. Paham ya? Asal jangan salah niat. Selama niatnya lurus, tidak ada keyakinan ada kekuatan selain pada kekuatan Allah, maka nggak apa-apa. Coba kita apa namanya itu memohon kepada Allah dengan sebab, nah gitu. Dengan sebab air yang kita bawa dan air ini dibacakan zikir, kan saya sering sampaikan Pak, itu bahkan di Jepang ada penelitian itu antara air yang dibacakan doa, ini ada dua air, dua gelas, yang satu dibacakan doa, yang satu enggak. Itu diteliti yang air dibacakan doa terdapat molekul-molekul secara ilmiah Pak. Kita nggak bisa lah membuktikan secara ilmiah, kita orang awam yang nggak punya teknologi, tapi kita punya keyakinan gitu. Apalagi ayat yang dibacakan Fatihah diantaranya Bapak terima kuri Allahu, termasuk siapa yang membayarnya, dengan ayat apa dia baca Fatihah itu. Ibarat Fatihah itu ibarat senjata apa namanya itu ya, yang lepas landas, lepas kena gitu. Buat senjata apa jadi itu Fatihah itu. Yang namanya Fatihah lima kuri Allahu, tergantung niat apa yang dibacakan, apa yang dia baca, niatnya apa membaca Fatihah, Allah ijabah. Cuman memang kan syaratnya yakin gitu loh. Cuman yakinnya ini yang kita kadang-kadang jangankan apa ya, jangankan apa namanya itu, terus ustadznya kadang-kadang tuh kayak rapat apa iya. Bab yakin mah nggak kudu-kudu ustaz, nggak kudu-kudu jamaah Pak. Bisa saja jemaah awam yakinnya lebih mantap ketimbang ustaznya gitu. Saya dulu pernah cerita, ya barangkali jemaah masih ingat ya. Ini kisah nyata, ada satu kata saya dengar ceramah dari guru. Ada orang siapa sih namanya lupa itu ya, jemaah zikir Pak. Dia orang mantan preman kan, kalau di Manakin kalau bawa air tuh Pak ya, bawa air zikir bacakan. Dikatain sama orang, kita coba ngapain ngaji bawa air segala, buat apaan? Dipercaya sama air biasa. Orang kan kalau nggak suka apa ya ngomong yang macam-macam, orang nggak suka ya. Orang kalau ada benci sama kita Pak, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat benar aja itu dianggap salah. Ini ada seorang ini, ya dia orang awam mantan preman, bawa air kalau malam minggu dikatain itu. Apa yang terjadi? Dia lagi dikatain seperti itu musim-musim kurban itu. Dia yakin itu kambing yang mau kurban, yang becek dipotong, diminumin air zikir Pak, diminumin. Dan subhanallah besok itu kambing kagak bisa dipotong itu. Betul lah. Ini faktor keyakinan gitu. Cuma yakin ini yang berbeda-beda kekuatannya. Zikirnya sama, Fatihahnya sama, cuma yakinnya. Antara satu dengan yang lain yakin bisa berbeda-beda. Ketika ada orang yang awam sekalipun, kalau dia yakin kepada Allah, maka Allah bisa saja memberikan sesuatu hal yang dianggap mustahil bagi kehidupan manusia biasa. Contoh, dulu kita sering dengar para wali cuma baca Al-Fatihah bisa jalan di atas air, kan begitu ya. Fatihahnya sama, cuma siapa yang baca gitu loh. Kalau saya yang baca Fatihah saya nyebrang ke Kalimalang, kalau saya
jadi bagaimana yakin ini yang dahsyatnya. Ini kira-kira kalau menjelaskan jadi panjang cerita ini. Makasih jadi dapat materi. Iya betul Pak. Emang kadang-kadang kalau kajian begini kadang tutup aja. Udah jadi jamaah jadi bahan itu. Ya Jawa sering perhatiin tuh. Asli, saya ketika belajar ini, ketika buka dimah, nggak tahu mau ngomong apaan, nggak tahu mau bahas apaan, ya. Nah, tapi itulah cara Allah memberikan ilham itu. Jadi Allahu ma'lam ya'lam. Allah mengajarkan apa yang belum kita ketahui itu. Makanya saya sering bilang kalau ada masih belum yakin, itu masih belum yakin gitu. Nah, ini cara Allah. Bagaimana kalau belum nggak pernah nyiapin materi, gimana begini? Ya. Nah, malam ini Allah berikan saya bahan untuk menyampaikan materi, ditentukan malam ini. Makanya awal-awal saya langsung ngumumin acara, ya, dikira waktunya kan pengumuman tuh. Karena saya nggak tahu mau ngomong apa gitu loh. Paham ya? Biasakan kalau ngumumin itu kan belakangan ya. Ya kan? Kau duluan. Ya emang saya nggak tahu mau ngomong apa. Tentu Pak Wamin, jadilah materinya. Terima kasih Pak Wamin. Pahala yang hadir ke beliau ini ya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nah ini Pak. Jadi kita ini maaf lah. Contohlah Abah Junaidi ya. Kalau cuma zikirnya, berapa banyak teman-teman seangkatan yang istiqomah zikir mana? Tapi bobotnya, powernya nggak sama dengan beliau, terbangnya nggak sama, padahal jikirannya sama. Apa yang bikin beda? Yakinnya, ngabdinya dengan guru, ya. Pasrah totalnya kepada Allah. Ini yang bisa bikin beda. Dan yakin ini mah apa? Nggak kudu-kudu ustaz, yakin nggak kudu-kudu kiai. Yakin gak perlu yang bisa ceramah, enggak. Orang awam yang gak bisa ngaji sekalipun, ketika dia yakin kepada Allah, maka tidak mustahil dia punya keajaiban-keajaiban yang kita nggak sangka-sangka. Ini kunci ini jika betul ya. Yakin kepada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini jika manakib kan kita hanya yakin kepada Allah. Saya sering bilang, jika manakib ini kita nggak pernah saya bakar-bakar bubur. Ya, bakar tanggi. Kenapa? Oh, kita nggak diajarkan begitu. Ya boleh kalau niat bakar bubur dengan niat pengharum ruangan, nggak apa-apa. Ya. Cuma kalau memang dengan niat bakar-bakar bubur, ya, bakar tanggi dan macamnya dengan media untuk mengundang khodam, ini yang kita diajarkan di manakib. Di zikir manakib nggak ada istilah undang-undang khodam, nggak ada. Di zikir manakib nggak ada undang-undang makhluk gaib sepeda kan nggak ada, ya, nggak ada. Lalu zikir mana kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ketika dia zikir dia terlurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kerumunan malaikat-malaikat Allah akan datang mengerumuni kita. Ini bukan khodam makhluk gaib lagi, bukan khodam bangsa jin lagi, malaikat yang Allah kirimkan kepada kita. Ketika kita lurus niatnya semata-mata ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Paham ini paham, paham ini paham. Ya. Jadi yakin apa? Makanya maaf. Dan gimana kita nggak ada istilah bakar-bakar minyak, bakar bubur ya. Ya kalau ada yang bakar ya nggak apa-apa juga, asal niatnya hanya untuk pengharum ruangan, ya, hanya untuk wewangian gitu loh. Bukan sebagai media mengundang khodam, bukan sebagai media mengundang makhluk-makhluk gaib, bukan sebagai media mengundang apa namanya bangsa-bangsa yang kasat mata. Tidak. Jika masih untuk meniadakan, membunuh, memutuskan niatnya itu semua. Tidak zikir semata-mata ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Karena memang ini bukan ilmu hikmah ya. Bahkan kadang-kadang ya dengan media semacam itu, ini ilmu barokah gitu Pak. Bakal yang namanya barokah, Allah bisa saja berikan barokah kepada siapa saja. Kalau wali, kepada nabi dan rasul, dia punya mukjizat. Para wali punya karomah. Nah kita orang-orang biasa, kita punya barokah.
Kita orang biasa punya barokah. Seorang kalimatnya, kalau Nabi dan Rasul punya mujizat, para wali punya keramat, kita orang-orang biasa, kita orang-orang awam, kita punya barokah. Kapan barokah itu timbul? Kapan barokah itu muncul? Satu dengan ta'jiman wa takliman kepada para guru-guru kita. Itu Allah berikan barokah. Barokah Allah turunkan satu di antaranya dengan ta'jiman wa takriman para ulama-ulamanya Allah. Barokah bisa Allah turunkan dengan ta'jiman wa takriman pada para guru, para wali yang terus nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya, berzikir menakib Allah tambahkan keyakinan kita kepada Allah